Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Adik-adik yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat belajar kembali, kemudian diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Maka ini patut kita syukuri ya nak, patut kita syukuri karena merupakan nikmat dari Allah. Adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah, kita awali pembelajaran kita dengan berdoa agar kita memperoleh ilmu yang bermanfaat, agar kita diberkahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Alhamdulillah adik-adik, insyaallah pada pertemuan hari ini kami akan membahas atau kita akan membahas penguatan materi. Nah, menguatkan kembali materi atau mengulang kembali materi untuk materi tematik. Tema yang pertama, subtema yang kedua tentang tubuhku. Tentang apa? Tentang tubuhku. Nah, waktu itu kami sudah membagikan LKS ya, dan adik-adik sudah mengisi. Nah, insya Allah ini kami akan bahas untuk LKS adik-adik, dan insya Allah nanti pada hari Kamis kami akan membagikan kembali LKS adik-adik yang telah kami periksa. Nah, sekarang kami akan membahasnya ya. Dan kami sudah lihat adik-adik sudah mengisinya, sudah melihat hasil kerja adik-adik, LKS adik-adik semua. Nah, kami ulang untuk pembelajaran kita subtema yang kedua tentang buku, tentang tubuhku maksud kami. Masya Allah. Nah, insya Allah yang pertama kita dalam LKS membahas tentang anggota tubuh atau bagian-bagian tubuh. Ada bagian apa saja? Coba kita lihat. Yang pertama, di sini coba adik-adik baca. Tahukah kamu bahwa tubuh manusia terdiri dari bagian pertama, kepala. Nah, yang ini, kepala. Kemudian bagian badan. Ini dia bagian badan. Kemudian bagian tangan. Nah, ini bagian tangan, sebentar. Nah, ini bagian tangan. Kemudian bagian kaki. Masya Allah. Nah, bagian-bagian tubuh kita itu merupakan ciptaan Allah. Kita memiliki tangan, memiliki kepala. Kepala kita memiliki dua mata, dua telinga. Kemudian memiliki hidung dan mulut. Semua adalah ciptaan Allah. Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan adik-adik tahu tentunya ya, bahwa Allah tidak hanya menciptakan diri kita, bahkan Allah menciptakan manusia-manusia yang lain, makhluk-makhluk yang lain, dan itu merupakan kekuasaan Allah, yang sehingga Allah lah yang wajib kita sembah, karena hanya Allah satu-satunya yang bisa menciptakan. Masya Allah ya. Nah, itu bagian tubuh kita. Kemudian di sini ada cerita atau redaksi atau bacaan yang perlu diisi oleh adik-adik. Namaku. Adik-adik sudah mengisi masing-masing. Kalau Ami, nama Ami adalah Awan. Namaku Awan. Aku bersyukur tubuhku sehat. Nah, dengan kita mendapat kesehatan, kita juga wajib bersyukur. Alhamdulillah. Nah, ini merupakan ucapan atau kalimat syukur. Aku memiliki titik-titik mata. Berapa mata? Ya, 2 mata. Memiliki 2 mata. Nah, coba di bawah ada angka-angka. Mana angka 2? Nah, ini dia 2 mata. Kami tuliskan ya, 2 mata. Seperti itu. Kemudian aku memiliki 2 mata untuk melihat ciptaan Allah. Masya Allah ya. Ini sebuah nikmat. Dengan kita bisa melihat sempurna, kita bisa melihat ciptaan-ciptaan Allah, kita bisa melihat diri kita, melihat tangan kita, melihat kaki kita,
melihat lingkungan kita, melihat ayah ibu kita, dan itu merupakan nikmat yang besar. Masya Allah. Kemudian aku memiliki berapa telinga? Nah, masih dua telinga. Masih angka 2. Kita memiliki 2 telinga untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Masya Allah. Ini merupakan sebuah nikmat, nggak? Kita bisa mendengarkan bacaan Al-Quran merupakan sebuah nikmat. Karena Al-Quran ini merupakan perkataan Allah yang mulia. Kalamullah. Allah itu adalah Rabb kita. Makanya Al-Quran merupakan perkataan yang mulia karena perkataan Rabb kita. Masya Allah. Dan aku memiliki berapa mulut? Nah, memiliki 1 mulut. Mana angka 1? Nah, angka 1. 1 mulut. Untuk bicara yang baik. Nah, mulut kita harus digunakan untuk berbicara yang baik. Salah satunya yaitu untuk berzikir. Berzikir merupakan amalan yang sangat baik. Karena dengan berzikir maka kita mengingat Allah. Aku memiliki berapa tangan? Nah, 2 tangan. Kita memiliki 2 tangan untuk memegang buku. Masya Allah, dan ini merupakan nikmat. Dengan tangan kita bisa menulis, kita bisa membuka buku, kita bisa menutup buku. Dan yang terakhir, dan aku memiliki berapa kaki? Memiliki 2 kaki. Masya Allah, untuk berjalan menuju masjid. Masya Allah, dan ini merupakan nikmat. Dan sholat di masjid merupakan keharusan bagi laki-laki. Makanya Ami boleh nggak? Aku masih kecil tapi aku ingin sholat di masjid. Boleh nak. Masya Allah. Itu merupakan sebuah nikmat. Kita ke masjid bisa berjalan, bisa sholat di masjid. Ya, Masya Allah. Nah, itu dia pembelajaran kita yang pertama pada subtema yang kedua tentang tubuhku. Lalu coba selanjutnya. Ada materi apa lagi? Masya Allah. Nah, materi selanjutnya adalah tentang panca indera, juga tentang sebuah aturan di rumah atau peraturan di rumah. Panca indera atau 5 indera yang terdapat di diri kita atau manusia memiliki 5 indera. Tubuh kita memiliki 5 indera. Yang pertama, indera apa? Nah, yang pertama mata sebagai indera penglihatan. Dengan mata kita bisa melihat tadi ciptaan-ciptaan Allah. Masya Allah. Kedua, telinga. Nah, telinga merupakan indera pendengaran. Telinga merupakan indera yang kedua. Dengan kita memiliki telinga yang sempurna, kita bisa mendengar perkataan-perkataan Allah, mendengarkan nasihat, mendengarkan perintah dari ayah dan ibu kita. Ya, dan itu wajib kita syukuri karena kita masih bisa mendengar. Kemudian indera yang ketiga, hidung. Hidung digunakan untuk atau sebagai indera penciuman. Sebagai indera apa? Coba lihat di sini. 6. Hidung untuk indera penciuman, sebagai indera penciuman. Dengan hidung kita bisa menghirup udara. Dengan hidung kita bisa merasakan wewangian, harum-haruman. Kemudian dengan hidung kita bisa merasakan wangi masakan. Misalkan adik-adik suka masakan apa? Dengan hidung kita bisa merasakan wanginya. Seperti itu. Lalu indera yang keempat, lidah sebagai indera perasa. Nah, ini dia lidah sebagai indera perasa. Dengan lidah kita bisa merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Masya Allah ya. Dan yang terakhir, kulit. Nah, di sini kami menggambarkannya dengan tangan. Nah, tubuh kita itu memiliki kulit. Dengan kulit kita bisa meraba, bisa merasakan, wah ternyata ini benda keras. Contohnya batu, meja, buku, kemudian pensil. Itu merupakan benda-benda yang keras. Seperti itu ya, Masya Allah. Ke bawahnya lagi coba kita lihat ada apa? Nah, adik-adik diminta untuk menyebutkan satu aturan di rumah. Seperti kalau Ami membawakan aturan ketika sedang makan. Aturannya misalkan salah satunya harus mencuci tangan, kemudian mengucapkan bismillah. Sesuai sunnah ya, doanya adalah dengan mengucapkan bismillah sebelum makan. Kita disunahkan mengucapkan bismillah sebelum makan.
Setelah bismillah kita makan dengan tangan kanan dan sebagainya. Itu aturan yang telah Ami sebutkan ya dalam makan. Adik-adik sudah menyebutkan masing-masing. Ada misalkan merapikan buku, kemudian merapikan tempat tidur, membereskan tempat makan. Nah, itu merupakan contoh-contoh aturan di rumah. Tapi kalau misalkan di sekolah, aturannya apa? Aturannya masuk sekolah harus tepat waktu, kemudian memakai seragam sekolah dengan rapi. Seperti itu ya, beberapa di antaranya. Masya Allah. Wah, materi selanjutnya tentang materi bahasa Sunda. Nah, insya Allah untuk materi bahasa Sunda akan kita bahas besok, hari Kamis. Insya Allah sekalian pertemuan ya, ya. PTM terbatas. Insya Allah kita akan bahas materi bahasa Sunda. Lalu yang terakhir, PJOK dan Senin. Nah, insya Allah ini akan kita bahas pada hari Jumu'ah atau Jumat ya. Masya Allah. Alhamdulillah ternyata adik-adik kita telah selesai membahas LKS. Dan insya Allah nanti Ami akan bagikan kembali LKS adik-adik. Dan video ini membahas ulang pelajaran subtema yang kedua atau membahas kembali LKS yang telah dibagikan kepada adik-adik ya. Insya Allah untuk hari ini tidak ada tugas. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami materi yang Ami sampaikan. Kemudian adik-adik bisa mengambil banyak manfaat dalam pembelajaran kita hari ini. Ami mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ampunannya, memberikan kita pengampunan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.